Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang ini kita dapat hadir bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan acara pokok pidato penjelasan Wali Kota Kendari atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019 sekaligus penyerahan secara resmi materi Raperda dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari dan Saudari Wakil Wali Kota Kendari serta hadirin sekalian atas perkenaannya mengenai undangan kami sehingga rapat paripurna pada siang ini dapat terlaksana. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang saya hormati, berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 23 orang dari jumlah 35 orang anggota, maka sesuai peraturan tata tertib Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna pada siang ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada siang ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna siang ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Kota Kendari. 3. Pidato penjelasan Wali Kota Kendari atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019. 4. Penyerahan secara resmi materi Raperda dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. 5. Rapat diskors. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna siang ini. Namun sebelum acara ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya minta persetujuan kepada saudara-saudari anggota Dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Kota Kendari kepada saudara surat nomor 188.34 garing 1989 garing 2020 lampiran 35 rangkap perihal penyampaian buku Raperda dan Raperwali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019. Kendari 22 Juni 2020. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari. Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan masing-masing 1. 35 buku Rancangan Peraturan Daerah Kota Kendari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. 2. 35 buku Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. 3. 35 buku Laporan Keuangan PDAM Kota Kendari tahun anggaran 2019. 4. 35 buku Laporan Keuangan PD Pasar Kota Kendari tahun anggaran 2019. Penyampaian dokumen sebagaimana tersebut di atas
telah diaudit oleh auditor independen BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dibahas oleh Badan Anggaran Legislatif DPRD Kota Kendari yang selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah dan peraturan wali kota. Demikian disampaikan untuk menjadi bahan lebih lanjut, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Atas nama Wali Kota Kendari, Sekretaris Daerah Haja Nahwa Umar SEMM, pangkat Pembina Utama Madya, golongan 4D, NIP 1962 0523 198903 2006. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat: 1. Wali Kota Kendari sebagai laporan di Kendari. 2 dan seterusnya. 3 tertinggal. Terima kasih. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudara Haji Sam Alam SMSI. Bacakan surat masuk. Selanjutnya kita masuk pada acara ketiga, yaitu penjelasan Wali Kota Kendari atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019. Kepada Saudara Wali Kota Kendari, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kota Kendari. Yang saya hormati Wakil Kota Kendari. Yang saya hormati seluruh pimpinan UPD lingkup pemerintah Kota Kendari, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang terhubung lewat video conference, dan seluruh hadirin undangan serta insan pers yang sama berbahagia. Mengawali penyampaian ini, saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah tahun anggaran 2019. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang sama berbahagia. Sebelum saya menyampaikan pidato penjelasan Raperda tersebut atas nama pemerintah Kota Kendari maupun selaku pribadi dan keluarga, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melimpahkan perlindungan kepada kita sekalian dan seluruh masyarakat Kota Kendari agar kita semua dapat terhindar dari musibah dan bencana, terkhusus wabahnya COVID-19 yang saat ini masih terus kita upayakan penanganannya secara maksimal, sehingga Kota Kendari yang kita cintai dapat menjadi daerah yang selalu mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah Kota Kendari menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang sama berbahagia. Sebelum pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini disampaikan kepada DPRD, maka laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD
yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Audit atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kendari tahun anggaran 2019 yang berbasis akrual terdiri atas 1. Laporan realisasi anggaran laporan operasional atas laporan keuangan pemerintah Kota Kendari oleh BPK RI dan Sulawesi Tenggara dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian yang telah kita pertahankan selama 7 kali berturut-turut. Tentu ini adalah hasil kerja keras seluruh pihak, baik itu pemerintah daerah, DPRD Kota Kendari, dan segenap stakeholder di dalamnya. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin yang terhormat. Sebelum saya melanjutkan pidato ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas komitmen dan konsistensinya dalam menata pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019. Sebagaimana hasilnya, kita tetap bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian tersebut. Dengan penilaian opini BPK tersebut, maka perlu dipahami bersama bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance, dan dilaksanakan oleh aparat pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau kita sebut dengan clean government, sehingga anggaran daerah dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka visi dan misi mewujudkan Kota Kendari layak huni berbasis ekologi, informasi, dan teknologi. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin yang sama berbahagia. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 pada komponen laporan realisasi anggaran dapat digambarkan sebagai berikut. Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2019, realisasi pendapatan daerah adalah sebesar 1.315.816 juta rupiah. Saya ulangi, 1.315.839.539.184 rupiah. Belanja daerah pada tahun anggaran 2019, realisasi belanja daerah adalah sebesar 1.295.565.565.000 rupiah. Kemudian belanja transfer pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar 1.273.188.000 rupiah. Kemudian pembiayaan daerah tahun anggaran 2019 realisasi pembiayaan neto adalah sebesar 10.005.137.497 rupiah, 70 sen. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat. Selanjutnya, komponen neraca pada laporan keuangan pemerintah daerah adalah merupakan suatu daftar yang memuat tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah pada satu periode tertentu. Adapun neraca pemerintah Kota Kendari untuk tahun anggaran 2019 disampaikan sebagai berikut. Aset daerah sesuai dengan hasil penyusunan neraca yang telah diaudit BPK RI, jumlah aset pemerintah Kota Kendari adalah sebesar 5.299.143.532 rupiah. Selanjutnya, kewajiban dan ekuitas. Kewajiban umumnya adalah utang yang timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah
untuk bertindak di masa lalu. Adapun jumlah kewajiban pemerintah Kota Kendari untuk tahun anggaran 2019, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang adalah sebesar 246 miliar 779 juta 368.852 rupiah. Adapun ekuitas pemerintah Kota Kendari sebesar 4 triliun 954 miliar 219 juta 774.679 rupiah. Semua itu adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang saya hormati. Laporan operasional merupakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan atau laporan operasional yang melingkup beban dan surplus defisit operasional. Yang pertama, pendapatan laporan operasional. Pada tahun anggaran 2019, pendapatan laporan operasional adalah sebesar 1 triliun 358 miliar 87 juta 218.223 rupiah. Kemudian beban pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar 1 triliun 108 miliar 202 juta 700.946 rupiah. Adapun surplus atau defisit pada tahun anggaran 2019 sebesar 243 miliar 335 juta 961 rupiah. Sekedar saya tambahkan bahwa ini menjadi catatan penting dari BPKRI menyertai hasil pemeriksaannya, sehingga kami berharap pemerintah kota bersama DPRD untuk tahun anggaran 2021 bisa memperhitungkan dengan baik sehingga tidak terjadi defisit yang besar seperti apa yang sudah dilaporkan di tahun 2019. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, laporan arus kas menyediakan informasi dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi non-keuangan, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan arus kas dari aktivitas transitoris. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, pemerintah daerah Kota Kendari menyajikan catatan atas laporan keuangan yang merupakan penjelasan secara naratif atau rincian dan analisis dari angka yang tertera dalam pos-pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan sal, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Penjelasan naratif dari catatan atas laporan keuangan sesungguhnya sudah tergambarkan dari penjelasan atas laporan realisasi anggaran neraca, laporan operasional, laporan perubahan sal, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas yang sudah disebutkan sebelumnya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum saya mengakhiri pidato ini, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan pada segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari yang telah melaksanakan tugas secara maksimal, sinergis dengan pemerintah Kota Kendari, sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI, perwakilan Sulawesi Tenggara. Pada saat penyerahan laporan akhir dari BPK, kami juga menyampaikan bahwa memang tidak mudah mempertahankan karena tentu standar dan harapan dari kita semua agar setiap waktu pengelolaan keuangan di pemerintah Kota Kendari terus mengalami perbaikan. Dan alhamdulillah semua itu bisa kita lalui. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang hal ini bisa semakin membaik dan kita bisa menyajikan atau mengelola keuangan di lingkup pemerintah Kota Kendari dengan lebih baik. Semoga semangat kerja yang telah ada saat ini dapat kita pertahankan
dan ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pidato penjelasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudara Wali Kota Kendari yang telah menyampaikan pidato penjelasannya. Selanjutnya kita masuk pada acara keempat, yaitu penyerahan secara resmi materi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019 dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. Untuk pelaksanaan acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kepada Saudara Wakil Ketua Laude Muhammad Inarto. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan rapat saya terima untuk melanjutkan acara. Selanjutnya, acara pelaksanaan penyerahan secara resmi materi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019 dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. Kepada Saudara Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Kendari, disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Saudara Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari, disilahkan kembali ke tempat. Hadirin, disilahkan duduk kembali. Dengan selesainya acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Ketua DPRD Kota Kendari. Pimpinan rapat saya terima kembali. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, dengan selesainya acara penyerahan secara resmi materi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019, maka acara selanjutnya rapat saya skorsing. Namun demikian, sebelum rapat paripurna pada siang ini saya skorsing, terlebih dahulu perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari dan Saudari Wakil Wali Kota Kendari atas perkenaannya menghadiri serta hadirin sekalian atas perkenaannya mengikuti melalui video telekonferensi rapat paripurna pada siang ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Semoga pandemi wabah COVID-19 yang melanda negeri dan daerah kita tercinta ini
dapat segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada siang ini saya skorsing. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.